Sahabat, topik yang akan kita renungkan hari ini adalah gadis bijaksana. Sahabatku, mudah bagi kita untuk mengatakan dan menuduh orang tidak bijaksana dalam berkata dan bertindak. Bila kita mendengar orang bicara sembarangan, ngawur, tentu kita akan menuduh orang itu tidak bijaksana, bukan? Tetapi apakah kita tahu apa arti kata bijaksana atau bijak itu? Dan apakah kita sendiri adalah orang yang bijaksana? Sahabatku, menurut Kamus Bahasa Indonesia, bijaksana adalah selalu menggunakan akal budinya. Bijaksana juga berarti arif, tajam pikiran, pandai, dan hati-hati dalam menghadapi kesulitan. Nah, di samping arti dari Kamus Bahasa Indonesia itu, ada berbagai macam pendapat dari banyak orang tentang bijaksana. Ada yang mengatakan bijaksana itu bisa diartikan tetap tenang dalam sebuah krisis. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang bijaksana itu berpikir positif dan lain sebagainya. Mungkin Anda juga memiliki pendapat sendiri mengenai arti bijaksana. Yang jelas, orang yang bijaksana adalah orang yang bertutur kata dan tindakannya baik dan positif. Nah, apa sih untungnya menjadi orang bijaksana? Pertanyaan ini bisa saja ada dalam pikiran kita sekarang. Menurut para ahli psikologi, orang yang bijaksana bisa membuat keputusan dengan baik dan hidup lebih sejahtera. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu membuat keputusan dengan baik atau Anda sering salah mengambil keputusan dan hidup Anda tidak sejahtera? Sahabat, dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Perumpamaan itu tertulis dalam kitab Matius pasal 25. Dan perumpamaan itu menceritakan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mereka sedang menunggu kedatangan mempelai pengantin. Nah, ke-10 gadis itu harus membawa pelita, karena sang mempelai akan datang pada hari sudah gelap. Nah, 5 gadis yang bijaksana itu membawa persediaan minyak, sedang 5 gadis yang dikatakan bodoh itu tidak membawa minyak persediaan. Dan ternyata mempelai datang terlambat, sampai ke-10 gadis itu ketiduran. Nah, ketika ada tanda bahwa pengantin hampir datang, ketika mengetahui bahwa pengantin segera tiba, gadis-gadis bijaksana itu segera bangun dan membereskan pelita mereka. Sedangkan gadis yang bodoh tadi panik karena pelitanya padam dan mencoba untuk meminta minyak kepada gadis yang bijaksana. Tetapi minyak tidak cukup untuk pelita gadis-gadis yang bodoh itu. Dan akhirnya ke-5 gadis bodoh itu pergi untuk membeli minyak. Ketika gadis bodoh itu sedang pergi membeli minyak, datanglah sang mempelai. Dan hanya gadis bijaksana yang bisa menyongsong kedatangannya dan ikut ambil bagian dalam pesta. Setelah semua masuk dalam ruangan, pintu pesta segera ditutup. Nah, ketika pintu sudah ditutup, datanglah ke-5 gadis yang bodoh itu, dan mereka tidak bisa masuk walaupun mereka berteriak minta dibukakan pintu. Dan akhir perumpamaan itu Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Sahabatku, apa arti perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu? Sahabat, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita akan kedatangannya kelak. Kita diingatkan untuk berjaga-jaga. Kita juga diingatkan agar kita tidak menjadi gadis yang bodoh, tetapi menjadi gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana yang akhirnya dapat menyambut dan menyongsong kedatangan mempelai pria dan bisa masuk ke dalam ruang pesta bersama mempelai karena pelita mereka tetap menyala.
Sedangkan kelima gadis yang bodoh tadi tidak bisa menyongsong mempelai dan juga tidak bisa masuk ke ruang pesta bersama mempelai karena pintu sudah tertutup. Nah, harapan Yesus, kita sebagai muridnya harus selalu berjaga agar kita siap bila ia datang nanti dan kita bisa menyongsongnya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Sahabat, apa yang kita lakukan agar kelak ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita bisa menyambutnya dan masuk ke surga bersama-sama dengan dia? Yang pasti, iman dan kesetiaan kita harus tetap ada dan menyala terus. Artinya, iman dan kesetiaan kita kepada Yesus tidak padam. Lalu bagaimana agar iman dan kesetiaan kita kepada Yesus itu tidak padam? Tentu saja dengan berkomunikasi dengan Dia setiap saat agar kita semakin hari semakin dekat dengan Dia. Komunikasi dengan Tuhan Yesus bisa berupa doa, pujian, dan melakukan kehendak-Nya. Jika kita lalai atau tidak memelihara komunikasi yang erat dengan Tuhan Yesus, maka iman kita lama-kelamaan akan lemah dan bahkan bisa hilang sama sekali. Bila kita terus menjalin komunikasi dengan Yesus, maka kita adalah murid-muridnya yang bijak. Kapan saja Tuhan Yesus datang kembali ke bumi, kita sudah siap menyongsongnya dan ikut pulang ke rumah Bapa di surga. Bagaimana sahabat? Apakah kita saat ini sedang berusaha menjadi wanita yang bijak, seperti gadis bijak yang pelitanya terus menyala? Waspadalah bila iman Anda mulai lemah dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tuhan Yesus dalam bentuk apapun. Jangan biarkan Anda menjadi gadis yang bodoh yang akan ditolak oleh Yesus. Mari kita terus berjuang menjadi wanita yang bijak, yang selalu siap siaga setiap saat untuk menyongsong kedatangan Sang Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.